Di sebuah desa yang tenang, di antara hamparan sawah yang hijau dan suara jangkrik yang bernyanyi di malam hari, hiduplah seorang ibu petani bernama Bu Sarni. Ia tinggal di sebuah rumah kayu kecil yang hangat, penuh cinta, tapi juga penuh kesepian. Setiap pagi, Bu Sarni pergi ke ladang sambil membawa cangkul dan senyum, meskipun hatinya sering terasa kosong. Di antara tanaman-tanaman yang tumbuh subur, ia selalu membayangkan, andai saja aku punya anak, pasti aku bisa ajak dia menanam timun, memetik cabai, dan tertawa bersama. Tapi tahun demi tahun berlalu, dan tak juga ada tangis bayi yang menyapa rumah kecil itu. Setiap malam, sebelum tidur, Bu Sarni menyalakan pelita kecil dan duduk di tikar sambil menengadah ke langit. Tuhan, berikanlah aku seorang anak. Doanya dengan suara lembut. Aku janji akan menyayanginya sepenuh hati. Malam demi malam, doa itu terus ia panjatkan. Bahkan kadang-kadang ia menulis surat kecil dan menaruhnya di bawah pohon timun di belakang rumah. Ia percaya, mungkin saja angin malam akan menyampaikannya kepada peri atau bintang yang sedang lewat di langit. Walau belum juga dikabulkan, Bu Sarni tidak pernah menyerah. Ia tetap percaya bahwa suatu hari nanti Tuhan akan menjawab harapannya. Teman-teman, tahu tidak? Doa yang tulus dari hati, apalagi dari seorang ibu, punya kekuatan yang luar biasa. Loh, meskipun Bu Sarni hanya seorang petani sederhana, cintanya yang besar dan harapannya yang tak pernah pada membuat langit pun akhirnya mulai mendengarkan. Malam itu, angin berembus lebih lembut dari biasanya, dan bintang-bintang bersinar lebih terang dari malam sebelumnya. Ada sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang akan mengubah hidup Bu Sarni selamanya. Tapi apa itu? Yuk, kita lanjutkan ceritanya di bagian berikutnya. Pada malam yang sangat sunyi, ketika bulan bersembunyi di balik awan dan angin hanya berbisik pelan, tiba-tiba terdengar suara dum-dum-dum. Dari arah hutan, tanah bergetar perlahan, dan suara dedaunan seperti digoyang oleh langkah raksasa. Bu Sarni yang sedang duduk di teras rumahnya langsung berdiri dan menatap ke gelapnya malam. Dari balik pepohonan muncul sosok besar berwarna hijau tua, dengan mata menyala merah dan rambut acak-acakan seperti rumput liar. Ia adalah Buto Ijo, raksasa hutan yang jarang sekali terlihat manusia. Badannya besar seperti pohon kelapa, suaranya berat dan bergema seperti guntur di langit. Bu Sarni ketakutan, tubuhnya gemetar. Tapi anehnya, Buto Ijo tidak marah atau mengamuk. Ia justru berjalan pelan mendekati dan berkata dengan suara menggelegar, "Aku tahu kau ingin seorang anak. Aku bisa memberimu anak. Tapi dengan satu syarat." Bu Sarni menatapnya bingung. "Apa syaratnya?" tanya Bu Sarni dengan suara pelan. Buto Ijo tersenyum licik. "Saat anak itu berusia 17 tahun, kau harus menyerahkannya padaku." Hati Bu Sarni langsung terasa seperti ditusuk. Tapi karena sangat ingin memiliki anak, dan berpikir masih lama waktu itu datang, ia pun akhirnya mengangguk perlahan. "Baik, aku terima," katanya dengan suara bergetar. Setelah mendengar persetujuan itu, Buto Ijo mengeluarkan sesuatu dari kantong besarnya. Sebutir biji timun berwarna emas yang berkilau terang seperti cahaya matahari. "Tanamlah ini, dan kau akan mendapat apa yang kau harapkan," katanya sebelum perlahan menghilang kembali ke kegelapan hutan. Malam kembali sunyi, tapi hati Bu Sarni kini dipenuhi rasa campur aduk antara harapan dan ketakutan. Ia memandangi biji kecil itu dengan hati-hati. Apakah benar ini akan membawa keajaiban? Atau malah membawa bencana? Ia tidak tahu. Tapi satu hal pasti, hidupnya akan berubah mulai malam itu.
Keesokan harinya, saat embun pagi masih menempel di daun-daun dan burung-burung mulai bernyanyi, Bu Sarni berjalan ke kebun kecil di belakang rumahnya. Di tangannya tergenggam erat biji timun emas yang diberikan oleh Buto Ijo. Ia menyiapkan tanah dengan hati-hati, membuat lubang kecil, dan menanam biji itu sambil berbisik pelan. Semoga ini benar-benar membawa kebahagiaan. Hari-hari berlalu, dan sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Dari tanah itu tumbuh tanaman timun yang berbeda dari biasanya. Daunnya berkilau kehijauan, batangnya kokoh, dan bunga-bunganya memancarkan cahaya lembut saat terkena sinar matahari. Beberapa minggu kemudian, muncullah sebuah buah timun berwarna emas, lebih besar dari semua timun yang pernah Bu Sarni lihat. Buah itu bersinar seperti matahari pagi. Dengan jantung berdebar-debar, Bu Sarni memetik buah itu dan membawanya ke rumah. Saat ia membelah buah tersebut dengan perlahan, cahaya terang menyala dari dalamnya, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat seorang bayi perempuan mungil dan cantik tertidur di dalamnya, seperti sedang bermimpi indah. Bayi itu membuka matanya dan tersenyum pada Bu Sarni. Senyum yang membuat hati siapapun langsung meleleh. Air mata mengalir di pipi Bu Sarni, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Aku akan menamakanmu Timun Emas, karena kamu datang dari buah emas yang penuh keajaiban, ucapnya sambil memeluk bayi itu erat-erat. Sejak hari itu, kehidupan Bu Sarni berubah menjadi lebih cerah dan penuh tawa. Timun Emas tumbuh menjadi anak yang ceria, pintar, dan sangat menyayangi ibunya. Setiap pagi mereka bekerja bersama di kebun, dan setiap sore mereka duduk di teras sambil mendengarkan suara jangkrik. Para tetangga pun ikut menyayangi Timun Emas karena ia sopan, suka menolong, dan selalu tersenyum pada siapapun. Tapi jauh di dalam hati Bu Sarni, ada satu kekhawatiran yang terus bersembunyi, janji kepada Buto Ijo. Ia tahu waktu akan terus berjalan, dan suatu hari, masa itu akan tiba. Tapi untuk saat ini, ia ingin menikmati setiap detik bersama anak ajaib yang diberikan oleh langit. Waktu terus berjalan, dan Timun Emas tumbuh menjadi gadis kecil yang sangat istimewa. Rambutnya hitam panjang berkilau, matanya bulat dan jernih seperti bintang, dan senyumnya selalu membuat hati orang lain hangat. Ia sangat rajin membantu ibunya di ladang, menyiram tanaman, menanam bibit, dan bahkan ikut membawa hasil panen ke pasar. Meskipun ia tahu ia berasal dari buah ajaib, Timun Emas tak pernah sombong. Ia selalu rendah hati, ramah kepada siapa saja, dan sangat menyayangi alam. Jika ia melihat kupu-kupu terluka atau anak ayam terjatuh, ia akan segera menolong dengan hati penuh cinta. Tak heran, semua orang di desa menyayanginya, dari anak-anak hingga para kakek nenek. Setiap pagi, Timun Emas akan berkeliling desa sambil menyapa. "Selamat pagi, Mbah. Apa kabar hari ini?" Atau, "Buati, boleh aku bantu menimba air?" Ia tak hanya rajin, tapi juga sangat berani. Pernah suatu hari seekor ular kecil masuk ke kandang ayam tetangga. Semua orang ketakutan, tapi Timun Emas dengan tenang mengambil tongkat panjang dan menggiring ular itu kembali ke hutan, tanpa menyakitinya. Dia hanya tersesat, bukan jahat, katanya. Perkataannya yang bijak dan hatinya yang lembut membuat banyak orang merasa tenang jika Timun Emas ada di dekat mereka. Namun, meskipun hari-harinya penuh kebahagiaan, Bu Sarni menyimpan satu rahasia besar yang belum ia berani ceritakan kepada Timun Emas, tentang perjanjian dengan Buto Ijo. Setiap kali ulang tahun Timun Emas bertambah, hati Bu Sarni terasa semakin berat. Waktu berjalan cepat. Kini usia Timun Emas sudah hampir 17 tahun. Seringkali di malam hari,
Bu Sarni hanya bisa menatap wajah anaknya yang tertidur dan berkata dalam hati, "Tuhan, jangan ambil dia dariku. Dia adalah cahaya hidupku." Dan tanpa disadari, di dalam gelapnya hutan, dua mata besar berwarna merah mulai mengintip. Buto Ijo sedang menunggu. Hari itu, langit tampak sedikit lebih gelap dari biasanya, dan angin yang berhembus terasa dingin hingga ke tulang. Timun Emas sedang membantu ibunya menanam sayur di kebun ketika tiba-tiba burung-burung berhenti berkicau. Pepohonan bergoyang tanpa suara, dan tanah terasa bergetar halus. Dari arah hutan terdengar suara yang tak asing bagi Bu Sarni. Dum, dum, dum. Suara langkah raksasa. Wajah Bu Sarni langsung pucat. Ia tahu waktunya telah tiba. Sambil memegang tangan Timun Emas erat-erat, Bu Sarni berkata dengan suara gemetar, "Nak, ada sesuatu yang harus ibu ceritakan." Dan di saat itu juga, sosok besar berwarna hijau dengan mata menyala merah muncul dari balik pepohonan. Buto Ijo telah datang. "Bu Sarni, mana janjimu?" teriak Buto Ijo dengan suara yang mengguncang langit. "Sudah 17 tahun berlalu. Serahkan anak itu padaku." Timun Emas terkejut. Ia memandang ibunya yang menangis sambil menggeleng lemah. Dengan suara pelan, Bu Sarni menjelaskan tentang malam ketika ia menerima biji timun emas dari Buto Ijo dan perjanjian yang dibuatnya karena sangat ingin memiliki anak. Timun Emas tidak marah. Ia justru memeluk ibunya dan berkata, "Ibu tidak salah. Aku mengerti. Aku akan melindungi diri dan ibu." Buto Ijo semakin mendekat. Wajahnya dipenuhi amarah dan taringnya terlihat mengerikan. Warga desa mulai bersembunyi, dan udara terasa semakin mencekam. Tapi Timun Emas tidak lari. Ia menatap Buto Ijo dengan berani. "Aku tidak akan ikut denganmu begitu saja. Aku bukan milikmu," katanya lantang. Lalu ia mengambil kantong kecil pemberian ibunya, yang berisi benda-benda ajaib dari seorang kakek sakti di hutan. Di dalamnya ada biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. "Aku akan berlari, tapi bukan karena takut. Aku berlari untuk melindungi semua yang aku sayangi." Dengan cepat, Timun Emas mulai berlari ke arah hutan, sementara Buto Ijo mengejarnya sambil mengaum marah. Petualangan besar pun dimulai. Akankah Timun Emas bisa menyelamatkan diri? Yuk, kita lanjutkan di bagian berikutnya. Dengan napas terengah dan langkah cepat, Timun Emas berlari menembus hutan. Dedaunan menyapu wajahnya. Ranting-ranting kecil mencakar lengannya. Tapi ia tidak berhenti. Di belakangnya, suara langkah Buto Ijo terdengar seperti gemuruh guntur. "Timun Emas, kau takkan bisa lari," teriak raksasa itu. Tapi Timun Emas tak gentar. Ia merogoh kantong kecil pemberian kakek sakti dan mengambil biji mentimun. Dengan sekuat tenaga, ia melempar biji itu ke tanah. Seketika, tanaman timun raksasa tumbuh menjalar kemana-mana. Daunnya lebar, batangnya kuat, dan sulurnya melilit-lilit, membuat Buto Ijo kesulitan melangkah. Ini hanya tanaman," geramnya sambil merobek tanaman dan kembali mengejar. Timun Emas terus berlari lebih jauh ke dalam hutan. Ia merasa lelah, tapi semangatnya tetap menyala. Saat suara langkah raksasa mulai dekat lagi, Timun Emas mengambil benda kedua, jarum. Ia menaburkan jarum-jarum itu ke tanah, dan tiba-tiba, tumbuhlah hutan bambu runcing yang tinggi dan tajam. Buto Ijo tidak sempat berhenti dan masuk begitu saja ke dalam hutan bambu itu. Aduh, awewe!" teriaknya saat tubuh besarnya tertusuk di sana-sini.
Tapi Buto Ijo memang kuat dan jahat. Meski kesakitan, ia tetap memaksa maju, menerobos hutan bambu sambil mencabuti batang-batangnya satu persatu. Timun Emas mulai khawatir, tapi ia tahu belum saatnya menyerah. Saat ia mulai kelelahan dan lututnya hampir roboh, Timun Emas membuka kantongnya lagi dan melemparkan garam ke tanah. Ajaib! Tanah di belakangnya mulai retak dan tiba-tiba berubah menjadi danau besar. Airnya dingin dan dalam. Buto Ijo terhenti sejenak, tapi lalu ia melemparkan pohon ke air dan berenang menyeberang. Timun Emas sudah hampir tak punya tenaga lagi. Tapi ia masih punya satu benda terakhir, terasi. Saat Buto Ijo sudah sangat dekat, dengan keberanian yang tersisa, Timun Emas melempar terasi itu ke danau. Seketika, air danau mendidih, uap panas naik ke udara, dan Buto Ijo berteriak keras. Argeg! Panas! Tubuhnya terbakar uap panas dan perlahan tenggelam ke dasar danau. Timun Emas terdiam, memandangi air yang mulai tenang. Akhirnya, Buto Ijo pun kalah. Setelah Buto Ijo tenggelam di danau mendidih, suasana menjadi sangat hening. Hanya suara burung-burung kecil yang kembali berkicau, seolah ikut merayakan kemenangan Timun Emas. Gadis itu berdiri di tepi danau sambil menatap permukaan air yang kini kembali tenang. Rambutnya berantakan, napasnya masih berat, tapi senyumnya mulai muncul. Ia telah melewati sesuatu yang sangat besar dan berbahaya, dan ia berhasil. Timun Emas pun memandang ke langit dan berbisik, "Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Kakek Sakti." Setelah memastikan Buto Ijo benar-benar tak terlihat lagi, ia melangkah perlahan kembali ke arah rumah. Meski kakinya lelah dan tubuhnya luka-luka, hatinya penuh semangat dan rasa syukur. Sementara itu, di rumah kecil di tepi sawah, Bu Sarni duduk gelisah. Air matanya terus mengalir. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada anak kesayangannya. Tapi tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara langkah kaki ringan yang familiar. "Ibu!" Teriak itu membuat Bu Sarni berdiri dan berlari keluar. Di sana, berdiri Timun Emas dengan pakaian penuh lumpur tapi senyum yang paling indah. Mereka berdua langsung berpelukan erat. "Kamu selamat, kamu selamat," ucap Bu Sarni sambil menangis bahagia. Timun Emas membalas pelukan ibunya dan berkata, "Ibu, kita sudah bebas. Buto Ijo sudah tidak akan kembali." Hari itu menjadi hari paling membahagiakan bagi Bu Sarni sepanjang hidupnya. Sejak saat itu, Timun Emas dan Bu Sarni hidup dengan tenang dan damai. Kebaikan dan keberanian Timun Emas menjadi cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut di seluruh desa. Banyak anak-anak yang tumbuh dengan semangat untuk menjadi seperti Timun Emas. Berani, baik hati, tidak mudah menyerah, dan mencintai orang tuanya sepenuh jiwa. Timun Emas juga terus menolong siapapun yang membutuhkan, dan ia tidak pernah melupakan bagaimana doa dan kasih sayang bisa mengalahkan raksasa paling jahat sekalipun. Dan di desa yang kecil tapi penuh cinta itu, cerita tentang Timun Emas hidup selamanya, seperti cahaya kecil yang selalu bersinar di hati semua orang. 5 hikmah dari cerita Timun Emas Buto Ijo. 1. Doa yang tulus akan selalu didengar. Bu Sarni tidak pernah berhenti berdoa untuk memiliki anak. Doa yang tulus dan penuh harapan akhirnya dikabulkan, menunjukkan bahwa harapan baik akan selalu menemukan jalannya. 2. Keberanian lahir dari cinta. Timun Emas berani menghadapi Buto Ijo bukan karena ia kuat, tapi karena ia ingin melindungi ibunya dan orang-orang yang ia sayangi. Cinta bisa membuat seseorang menjadi pemberani. 3. Kesiapan dan kecerdikan bisa mengalahkan bahaya. Dengan benda-benda ajaib dan kepintarannya,
Timun Emas berhasil menyelamatkan diri dari raksasa yang besar dan menakutkan. Ini mengajarkan bahwa otak yang cerdas lebih kuat dari otot yang besar. 4. Jangan mudah menyerah saat menghadapi masalah. Meski terus dikejar oleh buto ijo, Timun Emas tidak pernah putus asa. Ia terus berlari, berjuang, dan berdoa. Semangat pantang menyerah membuatnya bisa menang. 5. Kebaikan hati membawa kebahagiaan. Timun Emas tumbuh menjadi gadis yang baik hati dan suka menolong. Karena kebaikannya, semua orang menyayanginya, dan hidupnya pun penuh dengan cinta dan kebahagiaan.